Gini teman-teman, saya kuliah di Jogja. Ingin sekali bisa sekolah ke Amerika. Tapi orang tua saya hanya secara income, dosen dua-duanya. Tidak mungkin bisa membiayai kuliah di Amerika. Karena itu kalau mau kuliah saya harus dapat beasiswa. Jadi saya membayangkan betul satu saat nanti saya dapat beasiswa. Saya ingin kuliah S2 ke Amerika. Jadi ingin betul ke sana. Kerja keras, dapat IP cukup. Yang penting IP-nya di atas syarat pendaftaran beasiswa. Lalu saya daftar beasiswa Fulbright. Saya tinggalnya di Jogja. Saya kirim pendaftaran. Itu selama menunggu keputusan. Saya tunggunya surat, waktu itu bukan pakai email, surat. Tahunnya 9697. Saya lihat surat datang, satu ketika datanglah surat dari Fulbright, Aminef. Itu deg-degannya luar biasa, buka surat itu. Dan ketika saya baca, kalimatnya begini. Aplikasi saudara telah diterima, dan setelah kami melakukan review, kami memutuskan untuk menolak aplikasi saudara. Saudara dinyatakan tidak lulus. Itu Masya Allah, yang dicita-citakan, yang ingin saya lakukan bertahun-tahun, dan ini jalurnya. Saya bukan PNS, saya bukan pegawai manapun, tidak bisa mendapat beasiswa dari institusi manapun di Indonesia. Jalurnya ini, saya coba, nggak dapat. Jadi waktu itu saya langsung saya pikir kenapa saya nggak lulus? Saya langsung ke wartel, waktu itu masih wartel di Jogja, di KOP UGM itu ada wartel. Jadi saya berangkat ke wartel, lalu saya telepon kantor Aminef. Kantor Aminef itu ada di gedung Balai Pustaka Jalan Gunung Sahari. Saya telepon kantor Aminef. Yang mengangkat namanya Pak Pit Hendrarjo. Pak Pit yang tanda tangan, beliau sekretaris di dalam boardnya. Lalu saya sampaikan, Pak, Bapak, nama saya Anies Baswedan, saya tinggal di Jogja. Saya terima surat ini dan saya dinyatakan tidak lulus. Boleh tidak saya tahu kenapa? Lalu beliau bilang, baik, coba saya minta nomornya. Saya sebutkan nama lengkap, nomor pendaftaran. Terus dia mengatakan begini, Pak Anies, atau Mas tunggu 10 menit, telepon lagi. Saya cek. Terus saya tutup, saya tunggu. Itu rasanya the longest 10 minutes in my life. Karena saya nunggu 10 menit untuk menentukan nih turning point. Lalu 10 menit kemudian saya telepon, Pak Fit, angkat, oh ya Pak Anies, Anda ditolak karena bidang yang Anda pilih bukan bidang yang kami tawarkan. Jadi di dalam seleksi administrasi Anda dinyatakan gugur. Terus saya tanya, boleh tidak saya pindah bidang? Beliau jawab, boleh. Mau bidang apa? Ya saya jawab balik, yang ada apa? Lalu saya ditolaknya karena salah bidang. Anda fakultas apa? Saya fakultas ekonomi. Terus dia pilih, ada bidangnya international trade. Anda mau tidak? Mau. Saya mau international trade. Diganti. Sesudah itu saya di preview lagi oleh panelisnya dan dinyatakan lulus untuk administrasi, diwawancara. Setelah diwawancara, saya dapat beasiswanya dan akhirnya saya bisa berangkat ke Amerika meneruskan S2 di Amerika Serikat. That is not the case. Ini Pak Pit ini, orang ini sampai sekarang masih di Aminef. Dan saya kemudian hari menjadi konselnya, boardnya Aminef. Beliau bawahan saya waktu itu. Dan ketika saya menceritakan ini pada Pak Pit dan semuanya, tahu apa kata Pak Pit? Saya tidak ingat. Saya nggak ingat. Apa artinya ketika dia tidak ingat? Dia melakukan itu pada siapa saja. Dia melakukan itu pada semua orang. Dan apa yang dia kerjakan, dia tidak ingat mengubah nasib saya. Ya, nasib saya berubah. Coba kalau Pak Pit itu menjawabnya begini, Dek, sudah selesai prosesnya, Dek. Sudah, ini ribuan pengen seperti Anda. Sudah selesai. Udah, sekarang kerja keras, doa, tahun depan nggak daftar lagi. Dia bisa menjawab begitu. Bisa. Dia petugas paling depan. Dan dia bisa mengatakan Anda daftar lagi tahun depan, and I have no reasons to push. Nggak ada, udah ditolak kok. Enggak. Dia jawab, dia lihat, dia cek, dan perjalanan hidup saya berubah karena petugas PTSP-nya Aminef. Jadi teman-teman semua di sini
kalau ada orang mengurus sesuatu itu jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Ini bisa mengubah nasib dia. Ini bisa mengubah jalur hidupnya. Dan jalan hidup saya berubah. Kalau waktu itu saya tidak dapat kesempatan karena beliau. Dan yang menarik, orang ini begitu ikhlasnya sampai dia tidak ingat itu semua. Berarti I am not the only case. Not the only case. Ini dia melampaui job description-nya. Dia melampaui. Republik ini itu bisa bangun tegak. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja melampaui job description yang ada pada diri. Nah, kalau orang bekerja melampaui job desk, that's it. You're good. Nah, itu cerita satu tentang services. Yang kedua, saya cerita lagi boleh ya? Cerita. Yang kedua, saya ini nasibnya berubah nih udah saya berangkat ke Amerika. Ini cerita Amerika. Sampai di sana, saya ngurus SIM di Washington. Saya di Washington waktu itu. Ngantrinya untuk mengurus itu 2 jam. 2 jam. Antri satu-satu, tertib sekali. Saking tertibnya lama. Setelah sampai di meja, orang di depan saya persis ketika dia sedang bicara, dia menceritakan masalah. Ternyata masalah itu sama dengan saya. Ada satu dokumen yang belum keluar resminya. Detailnya saya sudah ceritakan lah. Tapi intinya adalah harusnya bisa diproses. Tapi ada satu dokumen yang belum ada. Harusnya diproses. Dan dia ditolak. Dia bilang di meja antrian panjang, dokumen itu digeser di sini. Jadi antriannya panjang sekali. 2 jam itu Anda bisa bayangkan panjangnya antrian. Beliau petugas, orangnya tinggi, hitam besar. Senyum kelihatan tak pernah menjadi bagian dari kesehariannya. Kaku, sudah ada senyum kan? Begitu tidak ada digeser dokumennya. Next. Setiap itu next saya perhatikan. Dan nextnya adalah saya. Saya ceritakan masalah saya. Dia bilang, nope, harus lengkap. Ini ada satu yang nope, harus lengkap. Terus saya bilang, saya mau jelaskan. Anda mau argue? Boleh, antri dulu lagi. Digeser. Next, dan keluar. Saya tidak ada kesempatan sedikit pun menjelaskan, dan ini adalah sesuatu yang sering dialami di lapangan, bukan? Itu menjadi memori saya, bahwa satu saat nanti kalau ada orang membantu saya ingat nih ada contoh seperti Pak Pit dan ada contoh seperti ini. Yang orang bilang saklek, kaku, dan tidak mau memberikan kesempatan menjelaskan. Next. Itu adalah wajah negara waktu itu. Dan terjadi, bukan di Indonesia. Di mana-mana ini terjadi. Lalu beberapa tahun lalu saya mengalami satu pengalaman. Saya terbang dari sebuah conference mau pulang ke Jakarta. Connecting flight-nya itu di Singapura. Mendaratnya jam 12 malam. Di sini tuh seringkali jadwal penerbangan itu aneh. Mendarat jam 12 malam. Meneruskan dari Singapura ke Jakarta, itu pesawatnya jam 7, jam 8 pagi. Jadi antara 12 sampai 7, 8 pagi itu kosong. Jadi keluar dari pesawat, saya langsung cari transit hotel. Ketika transit hotel, apa yang saya lakukan? Saya tanya ke information desk. Saya tanya, my next flight adalah besok pagi, saya perlu tempat tinggal sementara. Customer service, nih PTSP-nya canggih. Kan depan sana. Lalu dia tanya, Anda keberatan tidak kalau ke terminal lain? Karena hotel di terminal ini habis, penuh, fully book. Next terminal. Saya bilang oke, nggak masalah. Kira-kira jalan 20-30 menit sampai pakai kereta ke terminal yang berikutnya. Dia beritahu saya bahwa adanya di sana. Ketika saya mau jalan, dia panggil lagi, Sir, boleh saya dapat nama Anda? Boleh. Saya sebutkan nama saya, tulis. Selesai. Terus saya berangkat ke jalan dengan koper, ambil kereta monorelnya sampai ke terminal berikutnya. Ketika sampai terminal berikutnya, kira-kira udah 1:30 pagi. Sampai 1:30 pagi di situ, di depan terminal, hotel terminal itu, sudah ada 3 orang sedang berdiri dan seorang resepsionis di lobinya itu. Lalu saya masuk, si resepsionis di lobi itu tanya,
"Are you Mr. Baswedan?" "Ya, saya." Terus dia bilang kepada 3 orang itu, "Sir, our guest is here." Apa yang terjadi? Ketika saya bertanya pada customer service di terminal tentang ada tidak kamar hotel, dia memberitahu saya adanya di terminal lain. Oke, itu. Tapi yang dia kerjakan, dia bukan menjawab pertanyaan saya. Yang dia kerjakan, dia menyelesaikan masalah saya. Itu 2 hal yang berbeda. Saya tanya di mana ada hotel, dia bisa menjawab hotelnya di sana. Bukan, yang dia kerjakan adalah dia minta nama saya, dia telepon hotel di sana dan diberitahu ada tamu yang akan datang dari sini ke sana, namanya Anis. Dan di perjalanan saya menuju sana ada 3 orang yang datang, dan 3 orang yang datang itu oleh petugas dikatakan, "Maaf, ada 1 orang dari terminal lain akan datang. Jika orang itu tidak datang maka Anda dapat." Dan saya datang, saya dapat. Bagi saya, this person yang berada di depan itu, dia tidak datang menjawab pertanyaan saya. Dia hadir menyelesaikan masalah saya. PTSP harus bisa hadir menyelesaikan masalah. Jadi, di balik sebuah pertanyaan itu ada masalah. Pilihan kita mau menjawab masalahnya, menjawab pertanyaannya, atau menyelesaikan masalahnya.